Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan pada hari yang berbahagia ini. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tentang ilmu pengetahuan agama Islam tentang beragama secara utuh melalui sumber hukum Islam. Baik, sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Izin pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep beragama secara utuh melalui sumber hukum Islam. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Ketiga, siswa dapat mengaplikasikan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, maupun dengan alam sesuai dengan sumber hukum Islam. Selanjutnya, sebelum kita jauh melangkah ke depan, mari kita sama-sama melihat pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan sumber dasar atau referensi yang digunakan untuk menetapkan dan mengatur hukum-hukum dalam Islam. Sumber hukum Islam ini mengandung aturan, petunjuk, dan prinsip yang harus diikuti oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka. Selanjutnya baru kita lihat macam-macam sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ada Al-Hadis, yang ketiga Ijma' dan Qiyas. Kita bahas 4 saja. Nah, untuk sumber hukum Islam yang pertama, Al-Quran, tentu memiliki makna tersendiri yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisi wahyu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang paling utama karena ia memuat petunjuk hidup yang sangat komprehensif, mencakup ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam berakar pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran sendiri. Kemudian yang kedua, kita membahas Al-Hadis. Al-Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Al-Hadis menjelaskan, menguraikan, dan memperinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis juga menjelaskan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Keberadaan hadis sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, dan hadis-hadis yang sahih atau terpercaya dijadikan sebagai rujukan. Selanjutnya, mari kita lihat macam-macam hadis berdasarkan kesahihannya. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih ini merupakan hadis
yang sanad atau rantai periwayatannya dan matanya isi hadis memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat dipastikan kebenarannya. Dalam hadis sahih ini, setiap periwayatnya dikenal memiliki memori yang sangat kuat dan tidak ada cacat atau kelemahan dalam penyampaiannya. Yang kedua, ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya juga diterima oleh para ulama, namun dengan kualitas yang sedikit lebih rendah dari hadis sahih. Meskipun ada sedikit kekurangan dalam kualitas memori beberapa periwayatnya, hadis ini tetap diterima dan digunakan untuk hujjah dalam hukum Islam. Yang ketiga, ada hadis zaif. Hadis zaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat berbagai hadis sahih atau hasan, baik karena ada periwayat yang dikenal lemah hafalannya atau ada cacat lainnya dalam sanad atau matannya. Hadis zaif ini umumnya tidak dijadikan dasar dalam menetapkan hukum kecuali dalam kondisi tertentu. Yang keempat, yang terakhir adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis yang sengaja dibuat atau dipalsukan. Biasanya hadis ini sangat lemah dan tidak dapat dijadikan rujukan dalam hal apapun karena tidak jelas dan tidak benar. Baru yang ketiga, macam-macam sumber hukum Islam, yaitu ijma'. Kita lihat pengertiannya. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid ahli hukum Islam di kalangan umat Islam sendiri dalam suatu periode waktu tertentu mengenai suatu masalah hukum yang tidak ditemukan penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis. Ijma' ini dianggap sebagai sumber hukum Islam yang kuat setelah Al-Quran dan hadis karena menggambarkan konsensus pemikiran para ulama pada masa tertentu. Selanjutnya mari kita lihat contoh ijma'. Yang pertama, penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kemudian tidak boleh membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu menjadi contoh kedua. Yang ketiga, kehalalan makan makanan laut dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, macam-macam sumber hukum Islam ialah qiyas. Qiyas merupakan analogi atau penalaran hukum berdasarkan perbandingan antara suatu masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam kedua sumber tersebut. Dalam hal ini, para ulama menggunakan prinsip perbandingan untuk menetapkan hukum baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya mari kita lihat contoh qiyas. Yang pertama, qiyas antara khamar atau minuman keras dengan ganja atau obat-obatan terlarang. Nah, yang menjadi masalah asli di sini adalah khamar. Khamar merupakan haram sebagaimana Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun man amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, masalah yang baru atau yang akan ditetapkan hukum melalui qiyas tersebut ialah penggunaan ganja atau obat-obatan terlarang seperti narkoba yang juga merusak akal dan tubuh. Kemudian yang ketiga, proses qiyasnya yang mana?
yaitu ganja atau obat-obatan terlarang, dapat disamakan dengan khamar karena keduanya menyebabkan kerusakan pada akal dan tubuh, dan pada keduanya ada unsur memabukkan. Oleh karena itu, hukumnya juga haram mengikuti hukum khamar. Kesimpulan kias ialah ganja atau obat-obatan terlarang lainnya yang memabukkan dan merusak akal pikiran adalah haram sebagaimana hukum khamar. Jadi dari materi tadi bisa kita tarik kesimpulan yang bahwa belajar beragama secara utuh melalui sumber hukum Islam adalah langkah yang sangat penting bagi setiap umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh. Sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas memberikan pedoman yang jelas mengenai berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ibadah, muamalah, akidah maupun akhlak. Dengan mempelajari sumber hukum Islam secara menyeluruh, siswa dan siswi semuanya dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, meningkatkan kualitas spiritual, sosial, dan moral, serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.